Bismillahirrahmanirrahim. Kembali pelajaran kita tentang usul fikih. Usul fikih kita Idaul Mawrud yaitu sudah sampai ke bait 21. Kemarin bait ke-20. Wan nasihul akhiru in taqabala fi'lun wa qaulun muttakarraran jala. Kita ulangi bait yang ke-20. Wan nasihu, dan yang menasah, menghapus. Jadi kalau andai kata ada dua ucapan yang bertolak belakang, maka ucapan yang akhir ini bisa menghapus ucapan-ucapan yang depan. Jadi wan nasihu al akhiru, yang menghapus atau nasih yaitu dalil atau ucapan yang belakangan, dengan syarat nggak gampang-gampang saja menghapus atau menasah, dengan syarat intaqabala fi'lun wa qaulun mutakarraran. Jika bertolak belakang itu fi'il dan kaul berulang-ulang. Jala bimakna zuhara, jelas berulang-ulang. Jadi perbuatan Nabi kira-kira ada enggak satu perbuatan ya lalu bertolak belakang satu di antara yang kedua, yang satu di antara yang lainnya. Seperti katakan saja kalau mustalah hadis namanya mudabaj. Mudabaj umpama di Jakarta Nabi ngomong lain, di Bekasi ngomong lain. Nah itu andai kata ada yang kayak begitu, maka di mana yang di akhir dia? Berbeda juga dengan sholat khauf. Di sana di dalam kitab Tuhfatut Tullab fikih yang kita baca, di sini sholat khauf di situ digambarkan oleh para imam, khususnya Imam Syafi'i paling kaget 3. Ada yang terjadi atau Nabi melakukan di Wadi Asyafan, ada yang di Batnu Nakhlin, ada yang di Zatir Riqo. Ada 3. Dan 3-tiganya itu berbeda-beda. Yang semestinya kalau di situ ada nasah dan mansuh di lempengan sholat khauf, maka yang terakhir di mana Nabi? Yang terakhir Nabi di Zatir Riqo. Caranya, nah itulah. Itu kita itu contohnya aja. Maka yang akhir yang menghapus yang depan dan lain sebagainya, yang sebagai itu masalah nasah mansuh. Khususnya di sini contoh yang lain. Masalah puasa tadi, puasa Asyura. Di sini puasa Asyura 2 imam yang berdebat, yaitu antara guru dengan murid, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Maliki mengatakan itu puasa Asyura Nabi kaul. Artinya hadis itu, kejadian itu berdasarkan ucapan. Apa ucapan Nabi? Lain istu amal mukbil, kalau saya nanti bisa hidup tahun depan, maka kita puasa 9-10. Lalu belum sampai bulan Muharram tanggal 10 Asyura atau Muharram itu di Nabi di bulan Rabiul Awal dia Nabi meninggal.
Nabi meninggal, belum sampai ke Muharram. Nah, Imam Maliki mengatakan itu Nabi kaul, bukan fiil. Kaul, ngomong, bukan fiil. Tapi Imam Syafi'i mengatakan itu juga kaul juga dan fiil juga. Fiilnya apa? Nabi itu bercita-cita, cita-cita Nabi nggak ada yang bohong. Andai kata Nabi itu sampai ke bulan Muharram, pasti dia puasa Asyura. Makanya Imam Syafi'i mengambil fiilnya. Cita-cita Nabi itu, fiilnya itu, perbuatan Nabi. Makanya dia mengatakan puasa Asyura itu sunnah. Kalau Imam Malik mengatakan itu kaul. Nabi belum fiil, berarti cukup mubah. Mau enggak. Tapi kalau sunnah ada perintah. Nah ini contohnya. Contoh nasah dan mansuh. Itu tidak bisa juga termasuk nasah mansuh. Nah di sini kita pilih. Ada dua pendapat. Ada pendapat Imam Malik yang mengatakan itu bangsa hadis kaul. Ada Imam Syafi'i mengatakan itu bangsa hadis fiil. Karena nggak ada, boleh dikatakan jarang sekali bahwasanya perbuatan Nabi itu yaitu dua kali atau dua ucapan yang saling bertolak belakang. Nah, sekarang di sini memang warro'yu inda jahlihi zukholapi. Dan pendapat para ulama, para ahli usuliyin, artinya usul hadis, usul fikih, inda jahli ketika ketidaktahuan mana yang duluan atau apakah Nabi udah ngerjain atau belum. Pada saat itu memang Nabi enggak puasa karena Nabi baru sampai dari hijrah dari Makkah ke Madinah, enggak puasa. Orang Yahudi pada puasa. Begitu ditanya, puasa apa ente orang Yahudi? Dia mengatakan saya yaitu mensyukuri daripada selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel. Maka orang Yahudi memang kebanyakan dia golongan dari Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa, yaitu pada puasa. Lalu Nabi mengatakan, ana ahakku bi Musa, kita lebih pantas mengikuti ajaran Nabi Musa. Lalu Nabi mengatakan, lain istu amal mukbil, kalau saya masih nanti tahun depan masih hidup, kita puasa 9-10. La asumanna tasi'a wal asyira. Nah, ini makanya di sini warra'yu inda jahli, ketidaktahuan. Apakah Nabi memang sebelumnya udah ngerjain? Apakah Nabi udah ngerjain? Zukholapi, yaitu ada perbedaan pendapat. Warra'yu inda jahlihi, dan pendapat para ulama, para usulil, para usul fikih di sini usuliyin. Kapan-kapan ada dua dalil yang bertolak belakang, itu zukholapi, yaitu ada perbedaan. Perbedaannya apa? Baina murajjihin wara'il waqfi. Di antara ada orang yang menguatkan satu di antaranya. Imam Syafi'i menguatkan fi'il, Imam Malik menguatkan kaul. Nah, tinggal kita ini pilih mana atau mazhab kita mana. Warra'il waqfi itu adalah pendapat para ulama, ketetapan para ulama adanya zukholafi. Wa fihi anna ra'yal usuliyyin inda jahlil mutaqaddimi minal qauli wal fi'li mukhtalafun fihi. Dan padanya bahwasanya pendapat para usul fikih ketika ketidaktahuan mana itu qaul dan fi'il yang duluan, mukhtalafun fihi, yaitu ada ikhtilaf padanya. Faminhum marrajjahal qaula li'annahu aqwa dilalatan minal fi'li. Maka di antara mereka para ulama, di antaranya Imam Malik mengatakan dia lebih kuat fi'il, lebih kuat qaul, karena bahwasanya qaul itu dalil
daripada fiil lebih jelas baginya. Jadi kaul merupakan dalil lebih jelas dari fiil, karena memang di situ Nabi ngomong, kalau saya hidup tahun depan saya puasa 9-10. Nah di situ fiilnya belum kelihatan. Wal fi'lu innama yadullu bi qarinatin, sedangkan fi'il harus adanya penjelasan, ada qarinah. Li'anna lahu mahamilun, karena bahwasanya itu boleh jadi iya, boleh jadi tidak, boleh jadi Nabi ngerjain atau Nabi belum ngerjain. Pala budda min amrin yu'ayyinu ba'duha, maka mau tidak mau atau semestinya bahwasanya itu perkara harus ada penjelasan daripadanya. Habis wali'annahu a'ammu dilalatan minal fi'li, dan bahwasanya kaul itu lebih umum menjihad dalil daripada fi'il, daripada perbuatan. Kalau kaul itu umum, jadi orang semuanya dengar ketika Nabi ngomong. Kalau fi'il mungkin ada yang tahu, ada yang enggak, dan lain sebagainya. Iz ya umul maujudu wal ma'dumu wal mahsusu wal ma'kulu, karena kaul itu ya umul maujud, umum keberadaannya, wal ma'dum dan juga ketidakannya, wal mahsus dan juga dirasakannya, wal ma'kul dan juga dapat dipikirkan. Bihilafil fi'li, berbeda dengan perbuatan, fa innahu yata'ayyanu, maka sungguh bahwasanya fi'il itu harus ada ta'yin, ada penjelasan. Wa yahtassu bil maujudi, dan juga tertentu dengan keberadaannya, wal mahsusi dan juga yang dapat dirasakannya. Li'anna dilalatal qauli muttafaqun alaih, karena bahwasanya dalil qaul itu lebih muttafaq, lebih kompak para ulama di atasnya. Wa dilalatul fi'li mukhtalafun fihi, dan dalil fi'il dikatakan ikhtilaf padanya. Wal muttafaq aula bil itibar, dan yang lebih kompak itu aula bil itibar, lebih utama daripada jihad pendidikan atau jihad ibarat. Wakila, nah murajjahul fi'la, nah wakila, dan dikata pendapat ulama, yaitu di antara Imam Syafi'i, murajjahul fi'la, yaitu dia lebih menguatkan akan fi'il alal qaul, di atas qaul. Li'annahu aqwa fil bayan, karena bahwasanya fi'il itu lebih kuat di dalam penjelasan. Jadi orang nggak paham ketika dia sudah lakukan atau sudah dia melihat contoh yang dilakukan, maka lebih jelas. Makanya di sini aqwa fil bayan, fi'il itu lebih kuat daripada jihad penjelasan. Bidilalatin, dengan dalil, li'annahu yubayyinu bihal qaula, karena bahwasanya fi'il itu menjelaskan akan qaul. Walihaza haqqaqas syafi'iyatu, dan itulah yang dibenarkan oleh Imam Syafi'i, artinya fi'il lebih kuat daripada qaul. Wakila bil waqfi, dan dikata ada yang abstain, yang enggak berpendapat. Antarjihi ahadihima, daripada wakila itu di sana siapa kemarin, yaitu Abu Bakar Al-Baqilani, dia itu abstain, artinya tidak memihak kepada Maliki dan juga tidak memihak kepada Syafi'i. Wakila bil waqfi antarjihi ahadihima alal akhari fi haqqihi, dan dikatakan yaitu dia diam, tidak berpendapat daripada yang lain, daripada haknya. Li istiwa ima fi ihtimali taqaddim ahadihuma, kena akur pada boleh jadinya atau sama pada boleh jadinya duluannya atau belakangannya. Mungkin Nabi di zaman itu sudah melakukan, tapi ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah, dia tidak melakukan karena hijrah. Mungkin juga Nabi belum melakukan. Nah itulah
Makanya di sini yang diperdebatkan antara ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Ya, wala ta'aradu fi haqqina, dan juga tidak ada yang bertolak belakang pada hak kami, pada hak kita umat. Hai sudalla dalilun ala ya taksina, yaitu sekira-kira ada dalil yang menunjuki di atas contoh ikutan fil fi'li pada perbuatan, li adami tanawul qauli lana, dan dengan ketidakan yaitu melemahkan atau menjauhkan daripada kaul bagi kami. Jadi ini posisinya masalah puasa Asyura antara kaul dan fi'il, tinggal ente mau milih yang mana. Posisinya dua-duanya memang diakui ada ikhtilaf, ada perbedaan. Karena nggak ketahuan Nabi apakah udah pernah ngerjain, apakah Nabi mau waktu itu nggak ngerjain, dia ngomong begitu. Kalau aku hidup sampai tahun depan, aku puasa 9-10. Allahu a'lam bishawab. Nanti baru kita mulai bait ke 22, berarti belum. Ya, oke. Cukup kita berpindah ke pelajaran yang lain. Kita berpindah kepada hadis. Hadis kita sudah sampai ke bab kemarin kita sudah babul birri, babu birrul walidaini wasilatul arhami. Masih ada di mau mulai lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kita sampai ke hadis yang ketiga. Mudah-mudahan keempat, kelima bisa kita selesaikan ini. Tapi ini hadis panjang, banyak ini. Sampai hadis ke-10. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu aidon radhiyallahu anhu. Riwayat anhu, kalau dikatakan anhu, domirnya, murojinya ini kembali kepada hadis yang di atas. Hadis yang di atas yaitu hadis an Abi Hurairah. Hadis yang nomor 2 itu riwayat Abi Hurairah. Hadis yang nomor 3 di domir diganti aja dengan domir mubarriz, yaitu anhu. Anhunya itu berarti an Abi Hurairah. Jadi wa anhu aidon wa an Abi Hurairah aidon radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. 1. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. 2. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Ini hadis yaitu derajatnya atau hukumnya akan kita jadikan hujah, yaitu nomor 2 dari Al-Quran. Artinya orang yang nggak percaya dengan hadis yang muttafaqun alaih itu kafir pagi-pagi. Ya, ini ranking atau katakan saja tingkat yang mana yang lebih utama. Pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah muliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu ini adalah sunnah atau perintah. Perintahnya di sini bukan ya
perintah lil wujub nih, amarnya amal wujub. Fal yukrim, maka hendaklah muliakan tamu. Ya, ini memuliakan tetamu tinggal kemampuan kita. Artinya kalau memang nggak ada apa-apa di rumah yang ada air putih, ya kasih air putih. Ya kalau kita memang punya uang, ya belilah makanan. Yang penting kita jangan ditinggal. Jangan ada alasan assalamualaikum. Nah, anak ini bilangin, bapak kagak ada. Kecuali yang assalamualaikum itu ya memang yang tetamu yang memang bikin rusuh, atau tetamu yang tukang bohong, nanti ngajakin orang tua kita berbohong, berbuat dan lain sebagainya, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Jadi lihat juga memuliakan tamu yang bagaimana. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Dan siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ini taruhannya iman. Imannya sempurna atau tidak? Orang yang iman sempurna jelas kalau tamu dia hadapi. Bahkan di sana ada, kalau andai kata dia lagi puasa sunnah, kecuali jangan puasa nazar atau puasa wajib, lagi puasa sunnah, ada kesunahan kita berbuka. Kalau tamu kita, saudara kita dari jauh, tapi cukup ya kita siasati saja, ya kita persilakan, kita ya kayak mau minum dan lain sebagainya. Tapi ya bilang aja, suruh makan biar benar. Sedangkan kita lagi puasa, kita jelas ngomong, ya saya lagi puasa. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Dan siapa orang yang beriman, maka kalau mau ngomong falyaqul khairan, maka hendaklah berucap, berkata yang baik. Ini kalau andai kata ada Habib ataupun ada apa, ucapannya itu enggak baik, menyerang orang, memfitnah orang, nah itu namanya bukan imannya, la yu'min. Au yasmut, atau kalau nggak mau ngomong, diam, lebih bagus. Muttafaqun alaih. Selanjutnya hadis yang selanjutnya, wa anhu, dan juga masih riwayat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini kayaknya udah ya. Ayo deh kita langsung aja. Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa. Sungguh bahwasanya Allah menciptakan makhluk. Semua makhluk yang ada di bumi, baik makhluk yang hidup, juga makhluk-makhluk yang nabati, seperti pohon dan lain sebagainya, gunung, batu besar dan lain sebagainya, itu makhluk. Hatta iza faraga minhum, sehingga apabila selesai dari Allah menciptakan, qamatir rahimu. Ya Allah, ini terulang dek, tapi kagak apa-apa lah. Bangun itu rahim. Apa itu yang dimaksud rahim? Ya kalau di perempuan ya rahim, tempat amanat Allah, yaitu tempat embrio, tempat jabang bayi. Seseorang yang diamanatkan ya oleh Allah punya anak penerus, maka adanya ditaruh di rahim. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk, maka bangun itu wadah yang namanya rahim. Faqalat haza maqamul aizi bika minal qati'ati. Maka si rahim itu berkata, ini tempat kamu berlindung daripada memutus silaturahim. Ini tempat orang berlindung daripada orang yang jengkel, orang yang ribut, mau baik, mau kagak. Qala na'am. Allah mengatakan, iya memang. Amma tardoina an asila man wasolaki wa akto aman kotoaki. Faqalat bala. Apakah ente mau, apakah ente redo, ente siap melaksanakan tugas
Orang yang mau nyambung saya sambungkan, dan orang yang mau memutuskan saya putuskan, kata Allah. Qalat bala, si rahim tadi mengatakan iya. Qala, maka Allah mengatakan fazaliki laki, itulah tugas kamu. Saya menciptakan kamu, yaitu tempat mereka berlindung, yang memang mereka mau mensilaturahmi saudaranya, walaupun saudaranya di nyebrang selautan, katakan saja, tetap bisa dia silaturahim. Tapi kalau andai kata memang udah ama saudara-saudaranya dia itu jengkel, ribut, walaupun rumahnya dempet, maka dia tidak akan bisa mampu bersilaturahim. Itulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita bersabda mengutip surah Muhammad ayat 22 tuh ya, lihat di bawah 23. Apa? Fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi, yang artinya apakah kamu kira, hal asaitum, apakah kamu kira, intawallaitum, jika kamu sudah menjadi penguasa, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi menteri, menjadi presiden, antufsidu fil ardi, bahwasanya kamu bermaksiat di bumi. Apakah boleh, apakah kamu kira boleh bahwasanya ketika kamu sudah menjadi pejabat negara, pejabat tinggi, kamu itu bermaksiat di bumi? Coba lihat ini. Hal asaitum, lu jangan kira, intawallaitum, ketika lu udah jadi pejabat, antufsidu fil ardi, gampang boleh ente merusak bumi, maksudnya bermaksiat. Nyabu, minum, korupsi dan lain sebagainya. Coba lihat itu. Yang kedua, wa tuqatti'u arhamahum, dan kamu memutuskan silaturahim. Ente udah jadi menteri, lupa sama ponakan, apakah boleh begitu? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, kalau andai kata terjadi berbuat seperti itu, mereka adalah melaknat oleh Allah. Fa'asammahum, dibutakan mereka. Wa a'ma absarahum, digagukan mereka, atau gagu. Wa a'ma absarahum, dan ditulikan mereka, dibutakan penglihatan mereka. Muttafaqun alaih. Tuh. Jadi di sini syahid kita yaitu wa tuqatti'u arhamakum. Coba lihat apa dalam hadis, maksud ini hadis atau sesuai dengan hadis ini. Ini hadis banyak, ada beberapa masalah, tapi sesuai dengan bab kita, bab silatul arham, berarti potongannya ini ayat wa qatti'u arhamakum. Makanya apa dalam hadis faedahnya ini? Satu, hurmatu qat'il arhami, diharamkan memutuskan silaturahim. Wal i'radu anhum biziarati, dan berpaling daripada tidak menziarahi, enggak mau ziarah, menamu atau datang ke rumah saudara udah jengkel, agak mau. 3 hari batasnya, lewat daripada 3 hari dosa dia. Wal i'anati wa husnil asyarati, dan juga saling menolong kagak mau, dan juga bermasyarakat dengan yang baik kagak mau. Ar-rahimul ladzi tajibu silatuhum qila hum al-aqaribil ladzi
yukhramut tajawuzu bainahum min jihatil ab awil Yang dimaksud ini adalah rahim, ya, yang wajib kita silaturahimi. Hum al aqarib, mereka itu yang saudara. Aqarib di sini maknanya saudara. Alladzi yukhramut tajawuz, yang diharamkan nikah. Bainahum, di antara kamu, minan jihatil ab, apakah dari jihad ibu kita atau bapak kita. Wakila huwa amun, dan dikata ini secara umum. Fi kulli zi rahimin minal aqarib, yang memang pantas atau yang memang wajib kita silaturahim, kita silaturahmi minal aqarib, daripada saudara-saudara kita. Hadis yang selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapa yang paling pantas aku layani, bi husni sahabati, dengan sebaik-baik aku temani, maksudnya aku layani. Siapa yang paling pantas, yang paling berhak, yang aku layani? Qala ummuka, Nabi mengatakan ibumu. Qala ummuka 3 kali, ibumu. Summaman, qala ummuka 3 kali, ibumu. Baru summaman, kemudian pertanyaan yang keempat, siapa lagi? Qala abuka, bapakmu. Muttafaqun alaih. Ini maknanya bukan bapak ini derajatnya lebih rendah daripada ibu. Tetap bapak derajatnya lebih utama daripada ibu. Kenapa di sini? Coba lihat. Apa dalam hadis? Kita lihat apa dalam hadisnya. Itu maksud ini hadis apa sih? Nah, ini makanya. Jadi apa dalam hadis, lihat, ziyadatul wasiyatu fil ummi lidokwiha wa hajatiha. Diulang-ulang wasiat itu atau diutamakan tentang wasiat, karena habis sampai ngomong 3 kali ummuka. Itu kalau udah 3 kali itu namanya amrun azimun, perkara yang lebih besar. Karena ibu itu lidokfiha wa hajatiha. Ibu lebih lemah dan lebih perlu, lebih butuh pelayanan